Baik, untuk materi kita yang ke-11 ya. Materi kita 11 pembahasannya tentang communication skill, profesi, dan inteligensi ya. Ini PowerPoint-nya bisa terbaca? Bisa, Pak. Baik. Ini communication skill ya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya dalam profesi kita, dalam dunia pekerjaan, dalam lingkungan ya, kemudian dalam lingkungan masyarakat, kemudian dalam hal misalnya kita mau melakukan presentasi ya, presentasi tugas akhir ya, ini juga maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ini sudah berganti ya PowerPoint-nya ya. Nah, communication skill itu merupakan yang harus kita miliki sebagai keterampilan kita untuk berkomunikasi yang baik ya. Kenapa? Agar kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas bahkan efektif ya. Semoga kita mampu berkomunikasi secara efektif itu maksudnya yang terpenting adalah semua keterampilan dalam hidup ya. Jadi komunikasi itu merupakan kegiatan mentransfer informasi dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain. Nah, informasi komunikasinya itu dapat berupa suara, tulisan, secara visual, maupun secara nonverbal. Nah, ini salah satu contoh kita melakukan satu komunikasi ya melalui media, yaitu Zoom meeting. Nah, sangat penting kita keterampilan untuk komunikasi yang baik ya, tentunya karena ini harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kehidupan profesional di lingkungan kerja kita. Dan juga pada saat kita mau melamar suatu pekerjaan, misalnya tes wawancara. Nah, pada saat wawancara itu juga dibutuhkan komunikasi skill yang baik ya. Yang kita butuhkan untuk meningkatkan communication skill kita itu yang pertama adalah interpersonal communication skill. Di sini keterampilan interpersonal yang kita gunakan ketika kita terlibat dalam komunikasi tatap muka dengan satu orang ataupun lebih ya. Kemudian verbal communication. Nah, ini tidak berbeda dengan komunikasi yang interpersonal, sedangkan ini komunikasi lisan secara langsung ya, yang dilakukan dengan bertatap muka langsung. Dan tidak ada jarak yang membatasi ya. Kemudian non-verbal communication, di sini maksudnya komunikasi yang secara tidak langsung. Ini contohnya nih, kita yang saat ini kan komunikasi tidak langsung nih, melalui video, melalui Zoom meeting ya. Kemudian listening. Nah, di sini keterampilan mendengarkan. Jadi keterampilan pada saat kita melakukan komunikasi ya, sebab kita menghabiskan 45% waktu kita untuk mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, kita dapat meresapi, menghayati, dan mau memahami maksud tujuan dari yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ya. Kemudian, keterampilan berkomunikasi juga ya dapat juga dikatakan dalam berbagai situasi, misalnya kemampuan kita berpresentasi, kemampuan kita menulis, writing skill ya,
dan personal skill yang kita miliki. Ini ada 4 komponen penting ya dalam komunikasi. Komponen yang pertama ini adalah kita harus kemampuan kita dalam mendengarkan. Nah, ini penting ya dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, berbicara. Nah, sini kemampuan kita berbicara dengan jelas sangat menentukan efektivitas, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan kampus ya. Karena dengan kemampuan bekerja kita dapat memilih bahasa, memilih kata yang tepat, dan memilih bagaimana cara berbicara menyampaikannya ya. Dan kita juga perlu menguasai seni berbicara ya. Kemudian ketiga, membaca. Nah, di sini kita menjadi komponen penting membaca ya. Karena membaca itu mencakup keinginan kita untuk belajar ya. Di mana kita termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan yang membantu kita untuk menjadi sukses. Karena kalau kita kurang keterampilan dalam hal membaca, misalnya kurang minat membaca, maka kita akan tidak mengetahui atau belum mengetahui atau kurang mengetahui perkembangan terbaru di berbagai bidang yang kita tidak kuasai ya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan kita berbicara dalam bentuk tulisan. Jadi maksudnya bukan kita berbicara ya, tapi kita menuangkan pembicaraan yang kita ke dalam bentuk suatu tulisan. Itulah kita harus menguasai seni menulis. Nah, di sini nanti kalian misalnya menulis untuk laporan kerja praktek, kemudian menulis tugas akhir. Nah, sinilah nanti dilatih kemampuan dalam seni menulis, menguasai ya. Nah, kita masuk ke inteligensi ya. Inteligensi di sini merupakan dari bahasa Latin itu memahami ya. Jadi inteligensi ini adalah aktivitas perilaku yang merupakan perwujudan diri dari potensi untuk memahami sesuatu ya. Nah, ini ada beberapa pakar ya, pengertian menurut pakar, menurut Stern ya. Inteligensi itu penyesuaian diri secara mental ya. Menurut Goddard, inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, menurut David, kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah terukur. Kemudian menurut Vernon, ya merumuskan kemampuan kita untuk memberikan gagasan-gagasan, menerapkan hubungan ke dalam situasi-situasi tertentu. Nah, sedangkan ini ada beberapa macam inteligensi ya. Inteligensi keterampilan verbal, ini kemampuan berpikir dengan kata-kata serta menggunakan bahasa. Kemudian keterampilan matematis, ini menjalankan operasi matematis. Kemampuan ruang, kemampuan kita berpikir secara 3 dimensi. Kemudian kemampuan musikal di sini kepekaan kita terhadap pola tangga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada. E-nya, keterampilan kinestetik tubuh. Ini kemampuan kita untuk memanipulasi objek dan mahir secara tenaga fisik. Kemudian keterampilan intrapersonal. Ini kemampuan untuk memahami diri sendiri kita dengan efektif ya. Kemampuan interpersonal, kemampuan kita memahami bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kemampuan naturalis. Nah, di sini kemampuan kita dalam hal mengamati pola alam ya. Kemudian emosional, inteligensi emosional, kemampuan kita bagaimana merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat dan efektif. Jadi jangan gegabah juga ya. Nah, demikian materi kita untuk yang 11. Gimana? Sudah dapat dipahami? Atau ada yang mau memberikan pendapat, tanggapan, silahkan. Sambil itu tolong diaktifkan videonya ya, sambil saya